dipersilahkan untuk memimpin doa. Silakan. Untuk syafra untuk buka beneran hari ini marilah kita berdoa benar. Lanjutkan ke pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya nak ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, baik, berarti sangat luar biasa dalam keadaan sehat. Jadi kita bisa bertatap muka kembali pada pagi hari ini ya. Baik, untuk pagi hari ini kita akan mempelajari hubungan sudut dan garis, masih dalam bab garis dan sudut ya. Jadi untuk materi yang hari ini akan kita bahas ada hubungannya dengan materi yang sebelumnya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sudut garis yang berpenyiku ya, sudut berpenyiku, kemudian sudut berlurus. Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan materinya nanti setelah. Nah, ini di sini ada hubungan antar sudut. Jadi masih dalam bab sudut dan garis, yaitu sudut bertolak belakang. Nah, sebelum ke sana kita akan Ibu akan memberikan motivasi untuk hari ini. Ya. Motivasi untuk hari ini, ketekunan dan disiplin dalam belajar adalah kunci untuk meraih prestasi. Setiap usaha yang kamu lakukan hari ini akan memberikan hasil di masa depan. Ya, jadi saya harapkan motivasi kalian pada saat belajar apa yang disampaikan di sini untuk menambahkan semangat kalian. Jadi dari rumah itu tidak hanya yang penting saya berangkat sekolah, yang penting saya nyampe sekolahan minta uang saku, tanpa kalian punya semangat untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Jadi dari sekarang kita mulai merubah mindset, merubah cara pola pikir kalian untuk belajar itu adalah hal yang wajib dan itu untuk masa depan kalian. Paham nak? Bisa berubah? Bisa. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, Ibu mengharapkan bahwa kalian untuk dalam hubungan sudut dan garis ini kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada hubungannya antara garis dan sudut, itu ada penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya, nah kalian lihat di sini ada sudut berpenyiku yang kemarin sudah kita pelajari. Kemudian ada sudut berlurus atau disebut juga dengan bersuplemen. Kalau sudut berpenyiku, sudut berkomplemen.
Kalau berpelurus, nama lainnya sudut suplemen, dan ada sudut bertolak belakang seperti huruf X. Ya. Nah, di sini ada, nah, ini jembatan apa? Jembatan ini dekat dengan sekolah kita ya. Jadi sebelum jalan yang sudah dibaguskan, kita sering lewat jembatan ini. Dan ini akses utama menuju desa kita. Apakah dalam pembuatan jembatan ini asal membuatnya? Tidak. Jadi arsitektur dalam membuat jembatan, membuat bangunan itu memerlukan pengukuran sudut dan garis. Jangan asal buat. Coba sekarang kalau kalian di rumah kalian sendiri, kalian main-mainan membuat jembatan. Sekarang mungkin zamannya udah gadget, zaman dulu sekolah ya, masih kecil seumuran kalian ya, masih suka bermain dengan teman yang lain. Jadi membuat bawahnya dibuat terowongan, atasnya dibuat jembatan. Jadi membuat jembatan walaupun hanya sekedar mainan pun tidak hanya asal membuat, ya kan? Tetap ada menggunakan ukuran. Jadi dibuat kayunya ukurannya sama. Kemudian tingginya nggak ada ya, namanya jembatan kok bisa satunya mereng ke kiri, satunya mereng ke kanan, gitu kan? Nggak apa-apa, bisa dilewati. Nah, ada lagi, satu lagi. Nah, ini gambar apa? Kereta api. Nah, di daerah perkotaan, di wilayah terutama Jakarta dan kalau di daerah kita di Bandara Lampung sana sudah ada kereta api. Nah, kereta api itu nggak cuma satu jalur saja, tetapi ada persimpangannya, karena yang akan melalui itu tidak hanya satu kereta api saja, ya. Nah, kemudian biasanya kalau kereta api yang ada di gambar ini berada di wilayah stasiun, ya. Ada kereta yang mau berangkat, ada kereta yang datang, dan kereta berbalik arah, ya. Jadi di sini ada persimpangannya. Nah, seperti huruf X, bukan? Iya. Nah, jadi Ibu tanya sekali lagi, apakah dalam pembuatan kereta api ini hanya asal membuat kereta api? Tidak. Tetapi arsitektur juga membuat ukuran. Coba kalau misalkan besinya melengkung, apakah kereta api itu bisa dilewati dengan baik oleh kereta? Tidak. Ya. Karena apa terjadi? Pernah lihat kecelakaan kereta api? Itu penyebabnya adalah bisa terjadi karena bantalan relnya yang tidak pas atau tidak sesuai. Kemudian ada mungkin besi yang seharusnya sesuai dengan jalurnya ya, tetapi dia agak melengkung. Nah, itu bisa mengakibatkan kecelakaan. Nah, baik, di sini kita nanti akan berdiskusi, ya. Kita akan berdiskusi membahas tentang garis yang sudut yang bertolak belakang yang berkaitan dengan, nah, ada gambar di sini. Kita bisa membuat kelompok, ya. Kita seperti kemarin, seperti biasa. Boleh Kak mau pindah posisi dan sebagainya, silahkan. Ibu tidak mengharuskan kalian harus dengan si A dengan si B. Silahkan kalian memilih kelompok kalian masing-masing. Nah, silahkan mulai dari sekarang ya, minta tolong untuk meja yang berdekatan di Oke. Ya, yang di dalam ruang dulu, jangan kemarin ya. Yang masih tua. Baik, yang berdekatan Baik, Ibu akan membagikan lembar kerja untuk didiskusikan setiap kelompok. Ibu harapan akhir tidak ada yang satu orang yang mengerjakan. Oke, buku matematika kalian tetap dikeluarkan, nak. Dia nanti kalian bisa menggunakan buku masing-masing, kemudian bisa diselesaikan bersama. Ada yang nanya
dalam LKPD ada permasalahan pada perlintasan kereta api apabila digambarkan akan membentuk dua garis yang saling berpotongan. Garis BD dan garis AC berpotongan di titik O sehingga membentuk 4 sudut. Jika besar sudut O1 adalah 75 derajat, tentukan besar sudut yang O2, O3 dan O4. Jangan bukan 0 ya, nah itu huruf O. Oke. Coba, apa yang mau ditanyakan, Nak? Oke, ya. Nah, di sini ini kan ada sudut ya, sudut O1. O1-nya nah di atas. Kemudian O4-nya berada di samping. Sebelah sini ya. Kebetulan belum ditambahkan. Nah, jadi di sini ada O1, 2, 3 dan 4. Nah, kemudian sudut O1 ditambah O4, O1 ditambah O4, ini kan garis lurus, ada hubungannya dengan sudut berpelurus, ya kan? Di sini ada sudut berpelurusnya. Nah, kalau dijumlahkan besar sudutnya ada berapa? Kemarin masih ingat? Berapa? 180 derajat. Nah, jadi satu garis lurus antara B sampai D ini adalah 180 derajat. Tuh, jadi jumlahnya kalau dijumlahkan kan ini terpotong nih oleh satu garis C. Nah, maka kalau jalur garis lurus ini besar sudutnya adalah 180 derajat. Paham? Bisa? Oke, bisa ditulis di sini nanti ya. Nah, jadi nanti kan tadi di sini ada nih besar sudutnya tadi. Nah, untuk O1 adalah 75 derajat. Ya, sini ada 75 derajat untuk O1. O1-nya berarti taruh sini. Gitu ya. O1-nya di sini. Nah, kalau di sini sudah 75 derajat, berarti O4-nya berapa? Jelas? Oke. Silakan. Itu hanya untuk panduan kalian. Boleh mau menamakan dengan huruf apa saja silakan. Boleh tidak harus menggunakan huruf O, tidak harus menggunakan huruf A. Silakan kalian menggunakan huruf yang kalian suka. Ya, boleh. Terima kasih. Ini posisinya di sini. Nah, jadi O1 dengan O4 ini kalau dijumlahkan besar sudutnya berapa ini? Kalau satu garis lurus. Kemarin sudah kita pelajari. Kalau berbunyi itu berapa besar sudutnya? Berapa? Ya, betul. Kalau berpelurus berapa? Iya, betul. Nah, jadi kalau dari D ke B ini satu garis lurus terpotong oleh garis C ke O. Gitu ya. Jadi satu garis lurus besar sudutnya tadi 180 derajat di sini. Nah, kemudian terpotong ini. Nah, O1 itu ada di sini. Nah, ini ya besar sudutnya 75. Gitu. Maka untuk O1-nya sudah ketemu 75, maka O4-nya berapa? Paham? Paham? Oke, jadi kalian mencari kalau sudah dijumlahkan dua sudut ini O1 dengan O4 hasilnya berpelurus. Nah, kalau satu sudah ketahuan, udah berapa besar sudutnya udah tahu, tinggal O4-nya dicari berdasarkan pengurangan dari garis lurus tadi, besar sudut garis lurus atau sudut berpelurus dengan salah satu sudut. Jelas ya? Nah, lembar kerja peserta didik atau LKPD sudah semuanya didapatkan? Sudah. Coba semuanya diperhatikan. Nah, untuk lembar kerjanya di sana ada petunjuknya. Tujuan dari penyelesaian LKPD.
ini kalian dapat mengidentifikasi hubungan antar sudut dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan mengerjakan LKPD ini kalian dapat menentukan besar sudut berpenyiku berpelurus. Kemarin sudah, nah hari ini kita sudut bertolak belakang. Kemudian yang petunjuknya yang pertama, bacalah dengan teliti LKPD yang sudah dibagi. Kemudian yang kedua, diskusikan dengan kelompok kalian dan bertanyalah jika ada yang tidak dipahami. Kemudian yang ketiga, isikan jawaban kalian pada kolom yang sudah disediakan. Jadi silakan kalian diskusikan, tuliskan nama, kemudian perhatikan langkah-langkahnya atau petunjuknya. Setelah itu silakan didiskusikan dengan teman sebangku atau sekelompok. Kemudian baru nanti kalau ada yang tidak jelas atau tidak paham silakan ditanyakan. Ibu berikan waktu 30 menit ya untuk menyelesaikan LKPD atau menyelesaikan tugas kerjanya. Silakan. Baik ya. Nanti setelah selesai presentasi perwakilan 2 orang, satu kelompok 2 orang yang maju. Kemudian nanti mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Ya. Mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan tulis. Ya. Ya, ya. Ya. Kesimpulannya sudah ya. Yuk, yang lain enggak masa tumpuk tembok. Temboknya apa ya? Ya, perhatikan temannya yang sedang presentasi presentasikan hasil diskusinya. Nanti setelah kelompok 4 maupun berapa katanya tadi kelompok 2 kan? Ya, kelompok 2 apa kelompok 2 nomor 2 aja. Ya, nomor 2 nanti tadi ya, ya silakan. Siapa yang mau maju ke depan? Bisa. Yang namanya presentasi itu diskusi bareng. Jadi nanti yang maju ke depan dulu, nanti yang diskusi, nanti anak bisa langsung jawab. Nanti orang lain bertanya, ya. Jadi semuanya itu nggak cuma yang maju aja. 75 derajat ditambah 0 derajat. 04 derajat. Itu O ya. O 4 itu kenapa 75 derajat ditambah O 4 derajat? Seperti itu maksudnya. Oh, hasilnya bisa 180 derajat. Ada yang bertanya? Boleh. Yang berada di kursi atau meja diskusi tadi boleh menambahkan atau menyanggah, atau mungkin dari temannya yang sudah berpresentasi. Kenapa kok bisa 75 derajat ditambah 0 4 derajat itu 180 derajat? Dari mana? Karena dari 0, 4 dan O, itu O. O4 dan O1 adalah sudut berpelurus. Ya. Jawabannya jelas? Oke, kasihkan sudah jelas kelompok 3? Jadi menurut jawaban dari kelompok 4, kenapa kok 75 derajat ditambah O0? 0 O ya, O4 itu hasilnya 180 derajat karena sudut berpelurus. Bagus sekali jawabannya. Baik, ada lagi yang mau bertanya?
Habis ya? Coba yang satu. Tadi Mbak minta salah satu. Oh habis ya? Bentar, nanti diambilkan tinta dulu. Ambilkan tinta dulu. Kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan mengajukan pertanyaan untuk kelompok 2. Dari mana kalian bisa mendapatkan hasil O1 derajat sama dengan 75 derajat sama dengan 75 derajat dan O2 derajat sama dengan 75 derajat sama dengan 75 derajat. Nah, langkah yang keempat ya. Langkah yang keempat, kenapa bisa menemukan O1 berapa tadi nak? O1 sama dengan 75 derajat dan O2 sama dengan 75 derajat. Nah ini di sini ya di langkah 4 ini. Kenapa kalian bisa menemukan ini? Alasannya adalah Sudut-sudut bertolak belakang. oke, saya jelaskan ya. Jadi jawaban dari kelompok 2 bahwa sudut O1 itu bertolak belakang dengan O3 ya. Itu sudut yang bertolak belakang. Maka besar sudutnya sama. Jelas ya? Jadi kalau kalian lihat gambar di sini ada O1 dengan O3 itu bertolak belakang. Kemudian O2 dengan O4 itu bertolak belakang. Maka besar sudutnya sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Cukup ya? Baik, silakan ditutup presentasinya kelompok 2. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Karena waktunya tidak cukup kalau kalian mengerjakan di kelas, silakan nanti diteruskan dilanjutkan di rumah. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, apa yang sudah kita dapat, Kak? Apa yang sudah kita bahas hari ini tadi? Sudut bertolak belakang. Jadi hubungan antara sudut berpelurus dengan bertolak belakang itu ada hubungannya. Jika jika ada salah satu sudut sudah diketahui dan ada satu garis lurus dipotong sebuah garis, maka jumlah sudutnya seperti di sini. Ini besar sudutnya KM, ini besar sudutnya 180 derajat. Jika dipotong salah satu garis dan diketahui satu sudutnya, kalian tinggal mengurangkan 180 derajat dengan satu sudut yang sudah diketahui. Nah, untuk sudut yang bertolak belakang, jika di sini salah satu sudah diketahui, misalkan sudut L sudah diketahui, maka tinggal kita cari sudut O berdasarkan sudut L. Jelas? Adakah yang ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada yang ditanyakan, silakan boleh kita tutup ya untuk pelajaran hari ini. Mungkin salah satu untuk memimpin doa. Oke. Baik, salah satu memimpin doa. Silakan.
hari ini Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.